Tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pagi hari ini, kita akan coba membahas terkait dengan materi yang kapan waktu sempat tertinggal ya, terkait dengan bab 4, di mana bab 4 ini membahas terkait dengan PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran tertentu, di mana itu sesuai dengan PP 23 tahun 2018. Nah, kalau kita coba baca pada bab 4 seperti itu. Nah, di mana untuk PP 23 2018 ini semacam sebuah fasilitas tertentu ya. Untuk siapa? Untuk mereka-mereka yang dalam tanda kutip itu membentuk atau membuat usaha baru seperti itu. Kita tahu bahwa setiap usaha baru itu kan tidak serta-merta langsung besar, tidak serta-merta langsung mulus jalannya. Maka agar usaha baru itu juga bisa berkembang, dibuatlah kebijakan terkait dengan PP 23 2018 ini terkait dengan pajaknya. Karena pajak yang ada di PP 23 ini juga sifatnya opsional ya. Bisa pakai itu atau juga tidak bisa dipakai itu. Nah, maka karena itu adalah tawaran dari pemerintah, dan kita sebagai seorang akuntan seperti itu, maka kita juga harus mencoba ya. Mencoba bukan berarti apa, tetapi kita coba untuk menghitungnya. Siapa tahu terkait dengan tawaran itu akan menguntungkan bagi usaha kita. Di mana tarif untuk PP 23 tahun 2018 itu sifatnya adalah final ya, sebesar 0,5%-nya. Nah, tetapi seperti yang tadi saya sampaikan, karena itu adalah tawaran, maka pemerintah juga ngasih batas waktu 7 tahun itu untuk WP yang statusnya adalah OP ya, orang pribadi, 4 tahun untuk yang bentuknya koperasi, CV ataupun firma, dan 3 tahun untuk yang bentuknya adalah badan. Dimana kalau berdasarkan PP tersebut, pengusaha yang omsetnya itu kurang dari 500 juta atau under dari 500 juta itu tidak akan dikenai pajak. Jadi kalau udah di atas 500 baru akan dikenakan pajak seperti itu. Nah, sekarang kita coba langsung masuk saja ke contoh kasusnya ya. UD Citra merupakan perusahaan orang pribadi yang bergerak sebagai pedagang eceran. Pekerjaan yang dilakukan meliputi penjualan barang kebutuhan rumah tangga, di mana UD Citra telah menggunakan metode pembukuan di sini. Nah, jadi untuk bisa menghitung terkait dengan PP 23 ini, minimal itu ada pembukuan ya, karena terkait dengan pembukuan ataupun pencatatan seperti ini, itu bisa digunakan menjadi dasar omsetnya itu berapa. Tapi kalau misal tidak ada pencatatan, tidak ada pembukuan, nah nanti juga pasti akan kesulitan. Masa iya terkait dengan pajaknya dikira-kira seperti itu. Jadi kalau kita lihat di punyanya Udi Citra ini, dia sudah melakukan yang namanya pembukuan walaupun sangat sederhana ya. Harga pokok penjualannya di situ 675 juta, kemudian HPP-nya sekian, ketemu laba kotornya 290, lalu ada beban usahanya kalau di total itu ada 100 jutaan, dan ada laba neto itu 189.050. Ini pembukuannya UD Citra. Identitas pemilihnya adalah Tuan Amir, NPWP-nya sekian, alamatnya ada di Jalan Brawijaya, kemudian daftar anggota keluarganya. Si pemilih ini memiliki seorang istri dan 2 orang anak, jadi dia statusnya adalah K2. Nah, ini kalau dari 675 juta tadi dibagi ke dalam omset per bulan, maka ketemunya seperti ini. Di Januari dia ada omset sebesar 482.550, Februarinya 518.550, Maretnya 57375, dan seterusnya sampai dengan Desember itu ketemu 6765.
Yang kalau di total mulai dari Januari sampai dengan Desember itu jumlahnya 675 juta, sama dengan besaran yang ada di pembukuan itu tadi. Lalu ini ada daftar hartanya, ada rumah, ada toko, ada mobil pickup, dan juga ada Honda Jazz. Nah, sekarang kita coba hitung ya terkait dengan perbandingan lebih menguntungkan mana ketika menggunakan yang pasal 17 itu atau menggunakan yang PP tahun 23. Nah, sekarang kita coba pindah hitungannya biar lebih mudah. Saya coba gunakan alat bantu Excel ya. Nah, untuk memudahkan, saya coba pakai Excel seperti ini. Karena tadi di ketentuannya adalah pajak itu diberikan kepada baru dibayarkan ketika omsetnya perusahaan itu sudah berada di atas 500 juta atau dalam tanda kutip mereka yang di bawah 500 juta itu tidak akan dikenai terkait dengan PP 23 ini, maka saya coba jumlahkan dan akumulasi. Januari 48250 jadi akumulasinya tetap 48250. Nah, Februari 51850 akumulasinya itu ada 100 juta 100 ribu. Akumulasi ini didapat dari bulan Januari ditambah dengan Februari ya. Kemudian akumulasi Maret itu juga sama. Ini penjumlahan dari Januari, Februari sampai dengan Maret. Kita lanjutkan saja. Nah, ternyata baru mencapai di angka 500 juta itu di bulan Oktober. Artinya di sini si perusahaan itu mulai Januari sampai dengan September itu tidak perlu bayar karena dari akumulasi yang ada itu kurang dari 500, baru melebihi 500 itu di bulan Oktober. Nah, sampai dengan Oktober ternyata akumulasinya itu sebesar 552.420 sehingga yang dikenakan PPh itu kelebihan dari 500 jutanya. Jadi karena kelebihannya di sini sebesar 52, berarti 52420 dikalikan 0,5%-nya ketemu 262.100. Ini yang dibayarkan pada bulan Oktober. Novembernya 61815 dikali 3090 dikali 0,5%, ketemunya 309.000. Desembernya juga sama, 6765 dikalikan 0,5% ketemunya sebesar 303.825. Sehingga kalau dijumlah besaran yang harus dibayarkan sebesar 875. Itu kalau berdasarkan PP yang 23. Nah, sekarang kita coba hitung kalau menggunakan yang PP 17. Ini sama dengan yang pada saat kita ngitung di bab 5 kemarin ya. Jadi ini normal perhitungannya. Kalau kita lihat pada soal yang tadi, penjualannya 675 dan seterusnya. Nah, di item yang ada pada biaya usaha, di situ hanya menyebutkan ada sumbangan sebesar 1 juta. Nah, itu kita coba lakukan koreksi fiskal. Sehingga dari yang awalnya biaya itu sebesar 109.50, di sini berkurang menjadi 99.950 karena ada koreksi fiskal negatif. Artinya ketika biayanya ini berkurang, maka labanya akan bertambah nih sebesar 1 juta. Makanya dia masuk ke dalam koreksi fiskal yang sifatnya adalah positif.
dari 189 menjadi 190. Nah, dari 190 ini kemudian kita hitung, dikurangi dengan PTKP-nya tadi dengan status K2, lalu dimasukkan ke tarif perhitungan pasal 17. Sehingga ketemunya itu sebesar 12.382.500. Nah, ini kalau menggunakan yang PP 17, pasal 17. Sedangkan ini kalau menggunakan yang PP 23. Jadi silakan mau pilih yang mana. Kalau saya cenderung pilih yang 23 karena ini merupakan fasilitas dan dikasih waktu selama 7 tahun untuk menggunakan ini. Dan ini juga lebih murah. Kalau kita bandingkan 875.000 versus yang 12.382. Makanya terkait dengan PP 23 ini itu sangat membantu sekali ya bagi para pemula seperti itu. Kalau kita masukkan ke form, jadi ya seperti ini ya, 12.382.500. Ini yang pasal 17. Sehingga kalau di per bulannya ketemu 1.031.000. Kalau yang ini terkait dengan perhitungan mengenai penghasilan netonya. Dari yang awalnya tadi 189, kemudian karena ada koreksi fiskal sehingga menjadi 190 juta. Sedangkan yang di sini ini terkait dengan perhitungan yang tadi ya, terkait dengan PP 23 yang diakumulasi, kemudian ketika akumulasinya itu sudah mencapai di angka 500, baru kelebihan dari 500 itu nanti yang akan dikalikan dengan tarif final yang sebesar 0,5%-nya. Kemudian dari 0,5% di bulan kapan itu dijumlahkan sampai dengan akhir tahun yang ketemunya di sini sebesar 875.000. Nah, itu gambaran sedikit ya terkait dengan perhitungan mengenai bab 4 yang kemarin sempat terlewat. Jika mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan aja disampaikan melalui grup. Itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.